Halo para murid setia Sekte Karma The Series, berjumpa lagi dengan leluhur sekte kesayangan kalian. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah hari ini kalian sudah siap untuk membuka gulungan kisah epik dari Renegade Immortal Wang Lin? Bayangkan, Wang Lin berdiri dengan jubah putih bersihnya yang legendaris, rambut putih panjangnya tergerai indah, dan wajahnya yang setenang dan sedingin gunung es yang menjulang tinggi. Dia memandang dunia dengan tatapan yang menyimpan ribuan tahun perjalanan dan pemahaman. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita dengarkan dengan saksama gulungan ini. Serap setiap pemahaman yang bisa kalian dapatkan, dan mari kita selami kisahnya bersama-sama. Ayo kita mulai. Di hadapan drum iblis yang megah, sesosok pria berjubah putih dengan sulaman merah berdiri mematung. Rambut putih panjangnya tergerai. Wajahnya tampan namun dingin dan tanpa ekspresi. Tangannya hanya berjarak 1 inci dari permukaan drum. Namun ia tak bergerak sama sekali. Wang Lin tenggelam dalam pusaran kenangan. Terutama bayangan seorang wanita bernama Lim Wan. Ia bergulat dengan konflik batin yang hebat. Jalan Askendan, jalan yang ia tempuh, menuntutnya untuk menghapus semua emosi. Tapi haruskah ia melupakan segalanya, termasuk dia? Di kejauhan, Panglima tertinggi langit mengamatinya dengan tatapan curiga, merasakan sesuatu yang tidak beres. Di sebelah San Leon hanya mencibir dingin, meremehkan keraguan Wang Lin. Di sisi lain, Chen To menatap dengan penuh simpati. Sementara itu, dari atas sebuah perahu kecil yang mengapung di sungai, suara pria muda terdengar. "Pria kecil, bagaimana pilihanmu?" Pertanyaan itu seolah menggema di dalam benak Wang Lin, memaksanya membuat keputusan. Tiba-tiba, mata Wang Lin yang tadinya kosong, kini berkilat tajam. Ia telah memutuskan. Ia tidak sudi menjadi Askendan jika syaratnya adalah melupakan Lim Wan. Jika Dao menuntut kesedihan, maka biarlah kesedihan itu menjadi bagian dari Dao-nya. Ia menolak tunduk pada langit manapun, pada takdir manapun yang mencoba menghapus jati dirinya. Seketika, aura mengerikan yang tak terlukiskan meledak dari tubuhnya, membuat seluruh alan-alan bergetar hebat. Aura ini adalah perpaduan kesedihan mendalam dan tekad yang membara, sebuah pemberontakan sunyi terhadap aturan langit dan bumi. Melihat ledakan kekuatan yang begitu dahsyat, Jin Wushu, pria lapis baja emas yang perkasa, merasakan ketakutan merayapi hatinya. Ia tahu, jika Wang Lin berhasil memukul drum untuk ke-15 kalinya, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Ia tidak boleh membiarkannya. "Matilah!" teriak Jin Wushu penuh kebencian. Tubuhnya melesat secepat kilat. Tangannya menyala terang dengan api neraka, siap menghancurkan Wang Lin sebelum dentuman itu terjadi. Namun, sebelum serangan itu mencapai sasarannya, sebuah segel hitam raksasa muncul dari udara tipis, menahan laju Jin Wushu. Itu adalah intervensi dari Panglima tertinggi langit yang akhirnya bergerak. Tapi bukan itu yang menghentikan Jin Wushu sepenuhnya. Tiba-tiba, dari arah medan perang kuno yang jauh, terdengar sebuah dengusan dingin yang misterius. Suara itu seolah membekukan waktu dan ruang. Aura sedingin es langsung menyelimuti Jin Wushu. Dalam sekejap, armor emasnya yang agung retak dan hancur berkeping-keping. Ia terlempar jauh ke belakang, mendarat dengan keras sambil memuntahkan darah segar. Wajahnya pucat pasi, dipenuhi rasa tak percaya dan ketakutan. Di tengah kekacauan itu, Wang Lin tetap tak bergerak seinci pun. Dengan tatapan yang dipenuhi seluruh kesedihan dalam hidupnya, ia perlahan tapi pasti mendaratkan telapak tangannya ke permukaan drum iblis. Dentuman yang akan datang bukan lagi sekadar pukulan, melainkan jeritan jiwa yang menolak untuk dilupakan. Jin Wushu seketika menyadari sesuatu yang mengerikan. Kekuatan yang baru saja menyerangnya jauh lebih tinggi dari iblis, bahkan lebih dalam dari langit itu sendiri. Itu adalah kemurkaan surga, sebuah kekuatan absolut yang tidak bisa ia lawan. Dalam sekejap, seluruh kekuatan spiritual iblis yang telah ia kumpulkan selama ribuan tahun runtuh berantakan. Di hadapannya berdiri sosok yang menakutkan sekaligus megah. Wang Lin dengan jubah putihnya yang kini dihiasi bercak darah merah. Rambut putihnya yang panjang tergerai liar, tertiup angin kehancuran, dan wajah tampan yang dingin tanpa ekspresi. Matanya yang kosong menangkap peluang sempurna yang terbuka lebar di hadapannya. Tanpa sedikit pun keraguan, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dari drum iblis. Dengan gerakan cepat dan tanpa ampun, ia menarik tubuh Jin Wushu yang sudah tak berdaya. Jin Wushu, sang iblis perkasa, kini tak lebih dari boneka rusak di tangan Wang Lin. Dengan
kekuatan penuh. Wang Lin membanting tubuh itu karas-karas ke permukaan drum iblis. Suara tulang yang retak dan hancur terdengar mengerikan. Disusul semburan darah segar yang muncrat ke segala arah. Darah itu menyentuh permukaan drum, seolah menjadi tinta terakhir untuk menulis takdirnya. Tangan Wang Lin yang kini menekan permukaan drum tidak hanya menyalurkan kekuatan, tetapi juga melepaskan seluruh kesedihan yang terpendam selama bertahun-tahun. Lalu, terdengarlah dentuman ke-15. Mak Ding! Suara itu menggema dahsyat, bukan hanya sebagai suara drum, tetapi sebagai jeritan hati yang hancur, sebagai tangisan jiwa yang penuh luka. Suara itu begitu kuat, hingga merobek ruang dan waktu. Dalam sekejap mata, di tengah gema yang memilukan itu, tubuh Jin Wushu meledak. Ia tidak hanya hancur, ia musnah, berubah menjadi kabut darah yang pekat dan gelap. Jiwanya hancur berkeping-keping, terhapus dari eksistensi oleh luka batin Wang Lin dan niat ilahi yang terkandung dalam dentuman drum. Jin Wushu, sang iblis agung, lenyap tanpa jejak. Di kejauhan, di atas perahunya, pemuda misterius itu gemetar hebat. Matanya membelalak, penuh keterkejutan dan rasa tidak percaya atas apa yang baru saja disaksikannya. Di sisi lain, panglima tertinggi dari alam surgawi hanya bisa terdiam membisu. Tatapannya yang dalam menunjukkan pemahaman baru. Ia sadar, Wang Lin bukan lagi sekadar kultivator biasa. Ia telah menjadi sosok penantang surga, eksistensi yang berani melawan kehendak langit itu sendiri. Kekaguman tulus terpancar dari matanya. Gema dari dentuman ke-15 itu tidak berhenti di sana. Getarannya menyebar, mengubah nasib semua orang yang mendengarnya. Bahkan kultivasi wakil Panglima Xuan yang berada jauh dari lokasi ikut terguncang hebat. Langit di seluruh dunia seolah ikut merasakan kesedihan itu. Warnanya berubah menjadi merah darah, dan petir perak menari liar di angkasa. Bukan sebagai tanda amarah, melainkan sebagai tarian duka. Guntur yang menyambar menyerap kesedihan yang meluap dari drum, mengubahnya menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang disebut kesedihan langit. Di tengah kekacauan kosmik itu, Wang Lin berdiri tegak. Ia menatap langit yang bergejolak, matanya memantulkan kilatan petir. Dengan suara lirih yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri, ia berbisik, "Aku mempertahankan keterikatanku." Kalimat itu adalah sumpahnya, janjinya untuk tidak pernah melupakan siapa dirinya, dan untuk apa ia berjuang, bahkan jika itu berarti harus melawan surga. Di saat yang sama, narasi berpindah dari medan perang menuju keagungan alam semesta yang tak terbatas. Di kehampaan yang gelap gulita, sebuah kekuatan maha dahsyat terbangun. Pembalasan ilahi, kehendak takdir yang tidak bisa dihentikan, mulai turun. Ini bukan serangan, melainkan hukum alam yang bergerak untuk menyeimbangkan kosmos. Dari celah kehampaan, sebuah berkas cahaya merah yang menyilaukan meluncur dengan kecepatan tak terbayangkan. Cahaya itu adalah takdir, sebuah vonis yang telah dijatuhkan. Getaran dari peristiwa ini terasa hingga ke sudut sadit terjauh alam semesta. Di planet Tianyun, seorang kultivator tua yang dikenal sebagai Sang Olsir membuka matanya dari meditasinya yang panjang. Wajahnya yang keriput menunjukkan ekspresi muram. Ia merasakan guncangan hebat di fondasi daunnya. Di planet lain, planet darah yang brutal, seorang penguasa perkasa bernama Lin Tianhao juga merasakan hal yang sama. Ia menatap ke langit yang kosong dengan firasat buruk. Keduanya dan banyak kultivator kuat lainnya di seluruh galaksi tahu persis apa artinya ini. Pembalasan ilahi telah dimulai. Sebuah era baru yang penuh pertumpahan darah dan perubahan besar akan segera tiba. Dan semuanya dimulai dari dentuman drum seorang pria berambut putih yang membawa kesedihan seluruh dunia di dalam hatinya. Di pusat badai kehendak surga malam ini, berdiri seorang pria berambut putih panjang. Dia adalah Wang Lin. Jubah putihnya berkibar anggun, dihiasi sulaman merah megah yang kontras dengan wajahnya yang tampan, dingin, dan tanpa ekspresi. Dia melayang diam di udara, memancarkan aura yang begitu kuat, hingga ruang di sekelilingnya tampak melengkung. Di dalam dirinya, kekuatan spiritual celestial dan tekad dao yang tak tergoyahkan sedang bertabrakan. Ini bukan sekadar pertarungan internal. Ini adalah pemicu cobaan hidup dan mati. Gerbang terakhir menuju tahap ascendant yang legendaris. Langit di atasnya seolah merasakan tantangan ini. Cakrawala yang tadinya tenang kini terbelah. Dan dari celah itu, api merah menyapu, melukis langit dengan warna kengerian. Awan merah yang pekat mulai menyatu, bergolak hebat seolah mengandung seluruh kemarahan para dewa yang terusik. Malam itu hening sesaat,
sebelum keheningan itu terkoyak oleh raungan guntur yang membelah angkasa. Petir merah pertama, setebal pilar kuil kuno, turun dari langit. Ini bukan petir biasa. Setiap percikannya membawa niat membunuh surga itu sendiri. Sebuah mandat ilahi untuk melenyapkan siapapun yang berani menentangnya. Bersamaan dengan kilat, partikel-partikel aneh mulai turun, dingin dan berwarna merah. Darah, salju berdarah, manifestasi kehendak surga untuk menghapus Wang Lin dari keberadaan. Wang Lin menatap langit dengan tatapan kosong. Bibirnya bergerak sedikit, berbisik pada angin malam yang menderu, surga ingin menghapus keberadaanku. Kata-katanya tenang, namun mengandung tekad yang lebih keras dari baja. Dia mengangkat tangannya, dan sebuah bendera kuno berwarna hitam pekat muncul. Bendera pembatasan. Dari bendera itu, gas hitam yang lebih gelap dari malam tanpa bintang menyembur keluar, berputar cepat membentuk tornado raksasa yang menjulang ke langit. Dua kekuatan kosmik kini berhadapan. Tornado hitam pekat yang mewakili perlawanan seorang manusia, dan petir merah menyala yang membawa murka ilahi. Keduanya bertabrakan di tengah langit, menciptakan ledakan dahsyat yang tak terbayangkan. Gelombang kejutnya menyapu alun-alun, membuat telinga ribuan kultivator yang menyaksikan dari jauh berdarah seketika. Langit dan bumi bergetar hebat. Namun, kekuatan surga lebih unggul. Petir merah itu merobek dan menghancurkan tornado hitam tanpa ampun. Tapi Wang Lin tidak mundur. Bahkan tidak bergeser 1 inci pun. Rambut putihnya berkibar liar, ditiup angin badai. Dia tidak menunjukkan rasa takut. Hanya tekad yang membara di matanya yang dingin. Dengan tatapan menantang, dia mengangkat jarinya ke arah langit yang murka. Suaranya kini bukan lagi bisikan, melainkan deklarasi perang. Langit ingin membunuhku, serunya. Tapi aku ingin menghancurkan surga. 100 jari kematian. Dari ujung jarinya 100 sinar hitam pekat melesat ke atas, memotong udara seperti pedang kegelapan. Sinar-sinar itu menyatu, membentuk serangan terkoordinasi yang menabrak sisa-sisa petir merah. Langit kembali diterangi oleh ledakan energi hitam dan merah. Sebuah tontonan mengerikan yang memekikan tekad seorang manusia yang menolak untuk tunduk pada takdir. Pertarungan itu brutal. Meski serangan Wang Lin berhasil melemahkan petir retribusi, sisa kekuatannya masih terlalu besar. Kilat merah itu terus turun, bertekad untuk menghancurkan Wang Lin hingga menjadi debu. Melihat ini, mata Wang Lin yang tadinya dingin kini menyala merah darah. Niat membunuh yang tak tertahankan meledak dari dalam dirinya. Dia melepaskan seluruh energi pembantaian yang telah ia kumpulkan selama hidupnya. Lebih dari 3.700 helai energi hitam pekat menyembur keluar dari tubuhnya, menciptakan badai gelap yang berputar di sekelilingnya. Di tengah badai itu, mata Wang Lin berkilat seperti 2 bara api neraka. Dia meraung dengan suara yang bukan lagi suara manusia, melainkan raungan primal penuh amarah dan kebencian. Bunuh. Satu kata itu mengguncang dunia. Ribuan benang energi pembantaian itu merespons perintahnya. Mereka menyatu, memilin, dan membentuk wujud makhluk purba yang paling ditakuti. Seekor naga hitam kolosal. Sisiknya terbuat dari kegelapan murni, matanya menyala dengan kebencian, dan raungannya adalah simfoni kematian. Naga hitam itu melesat ke langit, membuka rahangnya yang besar, dan menelan sisa petir merah dalam satu gerakan buas. Di dalam perut naga, kekuatan ilahi petir meledak. Tubuh sang naga mulai retak dan runtuh, tidak mampu menahan kekuatan suci itu. Namun, misinya telah berhasil. Ketika naga hitam itu hancur menjadi serpihan energi gelap, kilat merah yang tadinya perkasa kini telah menyusut menjadi percikan kecil yang tak berdaya. Sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya, langit kembali hening. Wang Lin tetap melayang, seorang diri di bawah langit yang terluka, sebagai pemenang babak pertama melawan surga. Meski naga hitam runtuh, sambaran petir merah yang mengerikan masih melesat turun, mengarah langsung ke Wang Lin, dengan jubah putih bersulam merah yang megah, dan rambut putih panjangnya yang tergerai. Wajah tampan Wang Lin tampak kosong, dingin, dan tanpa ekspresi. Dia mengangkat tangan kanannya, dan dari ujung jari telunjuknya muncul seberkas cahaya hitam yang pekat dan misterius. Inilah jari iblis. Dalam sekejap, energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya bergolak liar, berubah seluruhnya menjadi energi spiritual iblis yang ganas. Bukit giok putih susu di bawah kakinya langsung menghitam, seolah ternoda oleh tinta abadi, berubah menjadi lautan energi iblis yang mengepul. Jari iblis Wang Lin, simbol dari cintanya, kesedihan mendalam untuk Li Muan, dan pemberontakannya yang tak tergoyahkan terhadap langit,
melesat ke atas. Hitam pekat dari bumi, dari Wang Lin, berhadapan langsung dengan merah menyala dari langit. Ledakan yang terjadi selanjutnya mengguncang langit dan bumi. Suara memekakkan telinga bergema, membuat seluruh dunia seolah terdiam. Langit retak, bumi terbelah, dan gudang-gidang megah di sekitarnya runtuh berkeping-keping. Di kejauhan, Panglima tertinggi hanya bisa menghela napas panjang melihat pemandangan itu. Dengan gerakan cepat, dia melemparkan sebuah botol giok kecil ke arah Wang Lin sebelum sosoknya menghilang ditelan kehampaan. Wang Lin berhasil menetralisir murka pertama langit, tapi dia tahu ini baru permulaan. Pertarungan sesungguhnya belum selesai. Di tempat lain, pria muda di perahu yang menyaksikan semuanya dengan cemas hendak bergerak untuk menyelamatkan Wang Lin. Namun, ia segera menyadari sesuatu yang mengerikan. Wang Lin telah dikunci oleh surga. Siapapun yang mencoba ikut campur akan ikut terseret ke dalam pembalasan ilahi. Tak punya pilihan. Pria itu hanya bisa membelah tubuhnya menjadi 8 bagian, membentuk formasi teleportasi darurat untuk menyelamatkan sebanyak mungkin rakyat jelata dari kehancuran yang akan datang. Langit kembali berubah. Awan merah darah yang tadi sempat buyar, kini berkumpul kembali dengan lebih rapat dan lebih pekat. Hukuman kedua surga telah dimulai. Kali ini bukan petir, melainkan sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Tekanan keagungan. Awan merah itu perlahan turun, menekan segala sesuatu di bawahnya. 1 inci, lalu 3 inci. Setiap pergerakannya membawa kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Kota Kekaisaran Setan Langit, sebuah kota megah yang telah berdiri kokoh selama ribuan tahun, tak mampu menahan tekanan ini. Bangunan-bangunannya hancur menjadi debu, jalanannya retak menjadi jurang. Dalam sekejap, kota itu menjadi reruntuhan. Satu-satunya yang tersisa di tengah lautan debu adalah drum iblis kuno yang berdiri kokoh tak tergoyahkan. Di bawah tekanan maha dahsyat itu, tubuh Wang Lin mulai retak. Suara tulang-tulangnya yang pecah terdengar jelas di tengah kesunyian yang mencekam. Darah merembes dari setiap pori-pori kulitnya. Namun, di antara semua rasa sakit dan penderitaan itu, punggungnya tetap lurus. Dia berdiri tegak, matanya menatap langit dengan tatapan menantang. Menolak untuk berlutut, menolak untuk tunduk. Saat kehancuran mencapai puncaknya, tepat di bawah kaki Wang Lin, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Ledakan kemarahan yang terpendam selama ribuan tahun melonjak dari bawah tanah. 5 sosok kurus kering muncul dari dalam retakan bumi. Mereka adalah 5 lelaki tua dengan rambut seputih tulang dan mata yang menyala-nyala oleh energi iblis murni. Bertelanjang dada, tubuh keriput mereka dipenuhi tato kuno yang bersinar redup. Mereka tertawa, tawa gila yang menggema di seluruh reruntuhan. Salah satu dari mereka menunjuk ke langit dengan jari kurusnya yang gemetar, lalu berteriak dengan suara serak penuh cemoohan. "Langit, pembalasan ilahi! Haha, itu semua hanya kentut anjing." Kutukan dan cemoohan mereka yang penuh amarah dan penghinaan terhadap langit terus bergema, menyatu dengan deru kehancuran, menciptakan sebuah simfoni pemberontakan yang mengerikan. Langit mengamuk karena cemoohan para pria tua. Pembalasan ilahi yang mengerikan itu menekan 8 inci lagi, dan dengan dentuman yang memekakan telinga, seluruh kota hancur lebur menjadi debu. Di tengah kawah kehancuran, Wang Lin yang mengenakan jubah putih bersulam merah nyaris tak berbentuk. Setengah tubuhnya telah hancur, namun sorot matanya yang dingin tetap menolak untuk tunduk, menantang langit, bahkan diambang kematian. Rambut putih panjangnya tergerai di antara puing-puing, wajahnya yang tampan tetap tanpa ekspresi, seolah kematian hanyalah ketidaknyamanan kecil. Tiba-tiba, sebuah suara samar dan kuno bergema langsung di dalam benaknya. Suara itu dalam, penuh dengan kekuatan purba yang telah lama terlupakan. Suara itu mengaku sebagai iblis kuno, atau lebih tepatnya, jiwa iblis kuno yang tidak lengkap, yang terikat pada drum setan di dalam tubuh Wang Lin. Iblis kuno itu berkata, kekuatannya terkunci, tersegel oleh langit dan bumi. Namun, ia melihat potensi tak terbatas dalam diri Wang Lin. Sebuah jiwa yang menolak untuk tunduk, bahkan pada surga. Iblis kuno menawarkan sebuah kesepakatan. Ia akan menyelamatkan Wang Lin, memberinya kekuatan untuk menguasai negeri setan langit. Kekuatan yang tak terbayangkan. Sebagai gantinya, Wang Lin harus membantunya mengumpulkan 8 peninggalan suci klan iblis kuno. Tanpa ragu sedikit pun, Wang Lin setuju. Permintaannya hanya satu: perbaiki tubuhnya dan berikan dia kekuatan yang cukup
untuk menahan langit ini, untuk melawan pembalasan ilahi yang telah menghancurkannya. Kesepakatan tercapai. Dalam sekejap, cahaya hijau redup mulai bersinar dari dalam tubuh Wang Lin yang hancur. Meridiannya yang rusak mulai tersambung kembali. Tulangnya yang remuk diperbaiki dengan kecepatan yang mustahil. Kekuatan iblis kuno yang dahsyat, yang selama ini tertidur, kini mengalir deras ke setiap sel tubuhnya. Ini bukan sekadar perbaikan. Ini adalah kelahiran kembali. Di permukaan, di tepi kawah raksasa, kelima pria tua itu terbelalak kaget. Mereka merasakan aura yang begitu kuat, begitu purba, hingga membuat jiwa mereka gemetar ketakutan. Itu adalah aura yang mereka kenali dari legenda paling kuno. Aura yang seharusnya sudah lama punah. Ini aura leluhur, teriak salah satu dari mereka. Wajahnya pucat pasi. Perlahan tapi pasti, dari dasar lubang yang gelap, sesosok tubuh mulai melayang ke atas. Wang Lin, dengan rambut putih panjangnya yang melambai anggun ditiup angin iblis, naik ke udara. Matanya masih terpejam. Wajahnya tenang seperti permukaan danau yang tak terjamah. Namun, di belakangnya, energi iblis yang pekat mulai berkumpul. Energi itu mengembun, membentuk bayangan raksasa setinggi 1000 kaki. Sosok ilusi iblis kuno yang agung, dengan kulit ungu gelap yang kokoh dan 2 tanduk melengkung yang seolah menantang surga. Kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat langit yang marah itu menangis dan bumi bergetar hebat. Aura iblis yang dipancarkannya begitu kuat sehingga pembalasan ilahi yang ganas itu tiba-tiba berhenti menekannya. Seolah ragu-ragu di hadapan kekuatan yang lebih kuno. Awan merah di langit, yang merupakan inti dari pembalasan itu, meluncur turun 100 kaki, seolah ingin melihat lebih jelas penantang barunya. Tepat pada saat itu, Wang Lin membuka matanya. Sorot matanya kini bukan lagi sekadar dingin, tetapi dipenuhi dengan kebijaksanaan dan kekuatan purba yang tak terbatas. Bersamaan dengan itu, mata iblis kuno raksasa di belakangnya juga menyala dengan cahaya ungu yang menyilaukan. Keduanya, Wang Lin dan ilusi iblisnya, bergerak serempak. Iblis kuno memimpin, mengangkat tangan kanannya yang raksasa ke langit, dan mengucapkan 2 kata yang mengguncang seluruh alam semesta. 2 kata yang diucapkan dengan suara yang dalam dan otoritatif. Kean Kuran Dao. Mengikuti gerakan tuannya, Wang Lin melesat ke langit seperti meteor hitam. Tangannya, yang kini diselimuti energi iblis ungu pekat, menampar langsung ke arah awan merah yang turun. Ledakan yang terjadi selanjutnya melampaui semua deskripsi. Itu bukan lagi sekadar suara, tetapi keheningan yang menghancurkan segalanya. Langit retak dan bumi pecah. Radius kehancuran meluas dengan cepat. Dari 1000 km, 10.000, hingga mencapai 50.000 km dalam sekejap mata. Segala sesuatu dalam jangkauan itu, gunung, sungai, sisa-sisa kota lenyap menjadi kehampaan murni. Setelah melepaskan satu serangan dahsyat itu, ilusi iblis kuno mulai memudar. Sebelum menghilang sepenuhnya, ia meninggalkan satu perintah terakhir di benak Wang Lin. Suaranya seperti gema dari masa lalu. Temui aku di sarang naga dalam waktu 3 bulan lalu. Sosok raksasa itu berubah menjadi kepulan asap hijau dan menghilang. Wang Lin sendiri, setelah melepaskan kekuatan yang begitu besar, juga lenyap dari pandangan, seolah menyatu dengan kehampaan yang baru saja ia ciptakan. Di kejauhan, kelima pria tua itu menatap pemandangan kehancuran total dengan ngeri. Kota mereka, peradaban mereka, telah musnah. Salah satu dari mereka, dengan suara gemetar karena syok dan kemarahan, berteriak, "Cucu Yundun, aku perintahkan kau untuk memulihkan kota ini dalam waktu 3 bulan. Dan temukan dia, temukan orang yang telah dipilih oleh sang leluhur." Begitulah kisah Wang Lin, seorang kultivator yang dihancurkan oleh langit, namun bangkit kembali sebagai titisan iblis kuno, siap untuk mengguncang dunia. Nah, cerita bersambung murid-murid terbaik Sekte Karma The Series. Apakah kalian merasakan peningkatan kultivasi kalian? Semoga kultivasi kalian meningkat pesat ya. Karena kedepannya, leluhur akan mengajarkan apa itu Dao, apa itu spiritual, apa itu esensi, apa itu karma, apa itu hidup dan mati, dan apa itu reinkarnasi. Baiklah para murid sekalian, sampai jumpa di gulungan berikutnya. Supaya Sekte Karma The Series tetap eksis, dukung Sekte dengan cara like, berikan komentar, dan subscribe Leluhur Tua Karma. The Series undur diri karena setelah ini leluhur akan melaksanakan kultivasi tertutup. Bye-bye.